Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Samaran, NIM 191450052, mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Pemakam Migas, program studi Logistik Minyak dan Gas. Di sini saya akan mempresentasikan Seminar Nasional Teknologi, Energi dan Mineral kedua dengan judul Analisis Kuantiti Batubara pada Muatan Tongkang dengan perhitungan metode drop survei di PT XYZ. Outline pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Yang pertama, pendahuluan. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara, di mana PT XYZ memiliki beberapa unit kerja, salah satunya yaitu penanganan angkutan batubara atau pelabuhan. Pelabuhan PT XYZ ini merupakan unit kerja yang bertugas untuk menangani angkutan batubara, di mana pelabuhan muat terletak di dalam alur sungai, sehingga tongkang yang berukuran besar lebih dari 300 feet tidak dapat masuk ke pelabuhan tempat penumpukan batubara, dikarenakan keterbatasan dalam alur sungai. Tongkang merupakan alat angkut batubara yang digunakan untuk mengirim batubara ke konsumen, dan untuk menentukan kuantiti batubara dari tongkang, digunakan perhitungan metode drop survei dan perhitungan kuantiti secara manual. Yang berikut metode. Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Nah, data primer ini berupa pengambilan draft tongkang, ditase dump track pada setiap kegiatan loading tongkang yang telah diambil pada area jetty, serta foto dan dokumentasi lokasi jetty pada PT XYZ. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder ini berupa data arsip milik perusahaan tempat penulis melaksanakan penelitian. Data sekundernya itu berupa data loading tongkang mulai dari bulan Februari sampai bulan April 2022. Yang berikut pembahasan. Yang pertama, prosedur pelaksanaan draft survei. Prosedur pelaksanaan draft survei ini ada 3. Yang pertama, draft reading atau pembacaan draft. Nah, pembacaan draft ini dimulai dari pembacaan draft dari draft depan dan draft belakang untuk mengetahui berat dari tongkang atau displacement tongkang. Kemudian, sebelum melakukan pembacaan draft, langkah selanjutnya itu mengukur density perairan. Nah, tapi pada saat melakukan pengamatan di lapangan, tidak dilakukan pengambilan sampel air dikarenakan density air sungai itu sudah ada dan sudah dilakukan pengujian. Nah, untuk density perairannya itu didapatkan 0,997 kg per meter kubik. Pada tahap terakhir dilakukan perhitungan draft survei untuk mengetahui kuantiti batubara pada muatan tongkang. Nah, yang kedua ini perhitungan manual. Untuk mengetahui kuantiti muatan di tongkang, PT XYZ melakukan perhitungan yang dilakukan secara manual dengan menggunakan akal inisial di tongkang kosong atau melalui perkiraan muatan. Nah, rumusnya itu untuk mengetahui jumlah muatan tongkang, itu rumusnya jumlah ritase dikali muatan dump track. Sedangkan untuk mengetahui jumlah ritase, itu rencana muat dibagi muatan dump track. Nah, di sini penulis mengambil salah satu contoh yaitu tongkang sumber Samudra 02, yang mana diketahui jumlah ritasenya itu 875 ritase, sedangkan muatan DT-nya itu 8,5 ton. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah muatan tongkang kosong, yang mana penyelesaiannya itu 875 ritase dikali 8,5 ton, hasilnya 7.437,5 metrik ton. Yang ketiga, perhitungan metode drag survei untuk mengetahui kuantiti dari tongkang menggunakan rumus cargo loaded sama dengan net displacement final atau berat dari tongkang penuh dikurang net displacement initial atau berat dari tongkang kosong. Yang pertama itu menghitung mean draft atau draft rata-rata, yang mana rumusnya itu untuk mengetahui mean forward atau MF dan mean after atau MA itu digunakan rumus DP tambah DS dibagi 2. Kemudian yang berikut, menghitung quarter mean draft atau nilai rata-rata dari mean forward and mean after, yaitu rumusnya X sama dengan FF ditambah MA dibagi 2. Yang berikut menghitung displacement tongkang, di mana rumus untuk mengetahui displacement tongkang ini D sama dengan X
dikurang D1 dibagi D2 dikurang D1 dikali X2 dikurang X1 ditambah X1. Selanjutnya melakukan perhitungan density correction, di mana rumusnya itu DC sama dengan MD kurang SD dibagi SD dikali D. Kemudian selanjutnya menghitung net displacement, yang mana rumusnya itu ND sama dengan D tambah DC. Kemudian selanjutnya menghitung cargo loaded atau muatan dari tongkang, yang mana rumusnya itu CL sama dengan NDF dikurang NDI. Dari data-data yang diperoleh, penulis mengambil contoh tongkang sumber Samudra 02 untuk dilakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan metode drag survey ini dilakukan perhitungan 2 kali, yaitu yang pertama menghitung berat initial tongkang atau berat tongkang kosong, dan kedua itu menghitung berat final tongkang atau tongkang yang bermuatan. Nah, di sini data-data yang diperoleh pada saat tongkang kosong yaitu forward sisi portnya itu 0,89, sisi starboardnya itu 0,84, dan after sisi portnya itu 0,63 dan sisi starboardnya itu 0,57. Nah, untuk melakukan perhitungan berat initial tongkang ini ada 5 tahap. Nah, tahap yang pertama itu menghitung main draft dari main forward dan main after. Yang mana main forwardnya itu 0,89 ditambah 0,84 dibagi 2 hasilnya 0,865. Dan main afternya itu 0,63 ditambah 0,57 dibagi 2 di hasilnya 0,600. Dan untuk menghitung quarterman-nya itu 0,865 ditambah 0,600 dibagi 2 hasilnya 0,7325. Nah, kemudian yang berikut melakukan perhitungan displacement, yang mana untuk displacement ini kita melakukan tahap interpolasi, yang mana kita harus melihat hidrostatik tabel dari tongkang Samudra 02 untuk mengetahui nilai yang berdekatan dengan nilai quarterman. Yang mana di sini diketahui draft yang berdekatan itu 0,720 dan 0,740. Kemudian kita melakukan perhitungannya itu 0,7325 dikurang 0,720 dibagi 0,740 dikurang 0,720 dikali 1298 dikurang 1261 ditambah 1261 hasilnya itu 1284,125 metrik ton. Kemudian tahap selanjutnya menghitung density correction, yang mana 0,997 dikurang 1,025 dibagi 1,025 dikali 1284,125 didapatkan hasil min 35,079. Kemudian tahap yang berikutnya menghitung net displacement, yang mana 1284,125 ditambah min 35,079 hasilnya itu 1249,046. Jadi untuk berat dari tongkang initial ini 1249,046 metrik ton. Kemudian berikutnya menghitung berat final tongkang, yang mana didapatkan data untuk pengukuran dari berat final tongkang ini. Untuk forward sisi portnya itu 4,00 dan sisi starboardnya itu 4,03. Sedangkan after sisi portnya itu 4,86 dan starboardnya itu 4,84. Nah, untuk melakukan perhitungan dari final tongkang ini, tahapnya sama seperti perhitungan initial, yaitu yang pertama kita menghitung main draft-nya, kemudian menghitung quarterman-nya, kemudian menghitung displacement, itu dilakukan tahap interpolasi juga sama seperti perhitungan initial tongkang. Kemudian menghitung density correction, dan terakhir itu menghitung net displacement, yang mana untuk berat dari tongkang saat penuh itu didapatkan berat tongkangnya itu 8.770,196 metrik ton. Nah, kemudian jika sudah mengetahui berat dari tongkang kosong dan berat dari tongkang pada saat bermuatan, itu dilakukan perhitungan yang mana berat dari tongkang bermuatan dikurang berat dari tongkang kosong,
didapatkan hasil 7.521,149 metrik ton. Yang keempat, perbandingan perhitungan kuantiti batubara di Tongkang dengan menggunakan perhitungan manual dan perhitungan metode drag survey. Untuk hasil perhitungan manual ini didapatkan hasil 7.437,5 metrik ton, sedangkan perhitungan dengan metode drag survey didapatkan hasil 7.521,149 metrik ton, yang mana selisihnya itu 83,649 metrik ton. Kemudian yang kelima, identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan antara perhitungan metode drag survey dan perhitungan manual atau akal inisial atau perkiraan menggunakan diagram Fishbone. Yang pertama ada faktor mesin, yaitu muatan batubara pada bucket ekskavator tidak sama dan umur DT yang tua sehingga membuat dumping bed berlubang akibat korosi. Kemudian faktor lingkungan itu faktor angin dan arus sungai yang menyebabkan floating jetty bergerak dan hujan membuat rusak dan licinnya jalan. Kemudian ada faktor manusia yaitu supir di TC Robo dan salah perhitungan di TASE. Kemudian faktor metode yaitu perhitungan kuantiti batubara pada Tongkang dilakukan dengan menggunakan akal inisial atau perkiraan. Kemudian yang terakhir simpulan. Berdasarkan penjelasan yang penulis jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama prosedur pelaksanaan perhitungan kuantiti batubara pada muatan Tongkang di PT XYZ adalah yang pertama membaca draft, yang kedua melakukan pengukuran density perairan, dan yang ketiga melakukan perhitungan drag survey. Yang kedua, dari data yang diperoleh didapatkan selisih antara perhitungan manual dan perhitungan metode drag survey sangat besar, di mana pada Tongkang Sumber Samudra 02 selisihnya itu 83,649 metrik ton. Kemudian yang ketiga, dalam perhitungan kuantiti batubara pada muatan Tongkang ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan dalam perhitungan manual dan perhitungan metode drag survey. Di antaranya jumlah muatan di dump track berbeda-beda pada saat pemuatan, salah perhitungan etasenya, muatan dump track tumpah, faktor cuaca, usia Tongkang, human error atau kesalahan manusia, faktor mesin, faktor manusia, faktor lingkungan, dan kurangnya skill dan faktor metode yang digunakan. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.